Di dunia ini tuh ada beberapa hal yang sikapnya itu udah pasti mengecewakan lo. Buzzer, anu gua, dan orang yang ketagihan judol. Sebelum gua lanjut, disclaimer parah dulu bahwa saya tidak akan mengendorse, ngepromote judol, judi, slot dan lain-lain ya. Nggak ada. Video ini bentuknya edukasi dan mengabarkan fakta yang terjadi di dunia ini tentang bahaya dari judol itu sendiri. Dengan harapan bisa jadi edukasi dan juga bisa jadi perhatian teman-teman kalau misalnya emang udah nggak terjun ke judol, dan jangan pernah sampai keterjun karena dampaknya buruk banget buat lu, dan selain itu juga dilarang di sini. Jadi clear ya, say no to judol. Tapi yang akan kita selalu say yes adalah ngetawain kelakuan para penjudol ini. Karena baru-baru ini ada tukang judol yang nuntut websitenya. Yes, ada judol nuntut websitenya karena dia kalah. Hah? Yes, man sues betting sites after losing wedding savings to gambling. Jadi ada orang kalah judol, dan iya dia nggak rela. Dia pengen menuntut website tersebut karena website tersebut salah ini, salah itu, dan lain-lain lah. Nggak mungkin salah dia. Udah pasti salah websitenya. Kenapa bisa begitu dan bagaimana tuntutannya? Selucu apa sih? Dan Miller, calon pengantin umurnya 32 tahun dari Chicago, menggugat situs perjudian di pengadilan federal. Ia menuduh perusahaan tersebut mengabaikan tanda-tanda kecanduannya dan justru memperparahnya dengan menghapus berbagai langkah perlindungan. Bentar. What's going on ini? Ada orang ketagihan judi dan dia nyalahin websitenya. Oke. Dalam gugatannya, Miller menyatakan bahwa menyadari potensi keuntungan dari aktivitasnya sebagai pelanggan, lalu menjadikannya sebagai anggota VIP dengan menawarkan berbagai keuntungan menarik, promosi, taruhan gratis, dan peningkatan peluang keuntungan untuk menjadi pendorong kebiasaan berjudi yang ia alami. Oke, jadi kasarnya orang ini menuntut website tersebut karena website tersebut membuat dia jadi ketagihan. Dan akibat ketagihannya, dia menggunakan dana yang dia kumpulin untuk dia kawin. Terus dananya kalah. Beliau menganggap bahwa website tersebut sengaja membuat dia ketagihan dengan menawarkan berbagai macam perks sebagai VIP dan lain-lain. I don't understand it. Sorry, gue bukan penjudol, gue nggak ngerti bedanya VIP sama nggak VIP apa. Komen di bawah yang ngerti. Kalau lu bisa komen, nggak juga sih, mungkin lu punya teman yang kayak gitu. Tapi ya, teman gue yang judol juga hampir nggak ada ya. Soalnya kalau udah kena judol langsung kayak gue tinggalin dan emang dikontak pun malas. Yang intinya ya, pokoknya dia merasa bahwa websitenya memanipulasi dia atau membuat dia jadi ketagihan dan mengeksploit ketagihannya dia. I mean, ya, bagaimana? Ia menghabiskan lebih dari 2 juta US dollar untuk berjudi. Gokil, kasih lihat mon sekarang kalau dirupiahin 2 juta US dollar berapa tuh? Nah, segitu, lu telan tuh kehilangan. Miller berpendapat bahwa berbagai keuntungan yang ia terima sebagai pelanggan VIP membuat kebiasaan berjudi yang awalnya hanya bersifat santai berkembang dengan sangat cepat. Dengan waktu singkat, ia menghabiskan dana yang telah dia siapkan untuk pernikahannya, kemudian mulai mengambil uang tunai dari kartu kredit, mengajukan pinjaman pribadi, dan mencairkan sebagian dana pensiunnya. 400 ribuan dolar kayaknya maksudnya. Wah, iya. Gue mau komentar udah gatal mulut gue, tapi kita lanjut dulu. Akibat kecanduannya, Miller kehilangan pekerjaannya. Pada puncak kecanduan tersebut, ia harus dirawat di rumah sakit karena mengalami keinginan bunuh diri yang sangat serius. Dalam gugatan ini juga disebutkan bahwa mengirimkan 5 kredit taruhan olahraga senilai masing-masing 200 US dollar untuk mewujudkan kembali menggunakan situs tersebut. Tak lama setelah keluar dari rumah sakit, Miller kembali kambuh dan memasang ulang aplikasi Pip. Inilah teman-teman contoh nyata dari bahaya judi-judi kayak gitu. Memang contoh yang gue kasih ini agak kurang tepat karena ini tidak terjadi di sekitar kita, melainkan di Amerika. Kalau kalian tadi lihat kenapa sih namanya disensor dan lain-lain, yaitu nama itunya, dan gue nggak mau terkesan mempromosikan atau memberitahu kalian, jadi gue sensor aja. Karena nggak relevan juga untuk gue kasih tahu. Emang lu penting tahu itu judul yang mana? Kok jadi penting buat lu? Kalau jadi pengen kepo, maksud lu apa nih? Canda-canda, gue ngerti mungkin kepo aja. Tapi ya, against, ya gue ngindarin masalah aja sih. Yang pasti intinya yang gue sensor adalah yang gue nggak mau promoin. Tapi dari sini kita bisa lihat bareng-bareng bahwa orang ini ngabisin 2 juta ya dolar, bukan rupiah, untuk judol, ketagihan, nggak ada menang, habis, duit pensiunnya dipakai, bahkan dia sampai pinjol juga. Ya kurang lebih sama lah ya kayak yang di sini. Sakit, keinginan untuk diri, setelah sembuh dari rumah sakit balik lagi. Terus dia nuntut websitenya bikin dia ketagihan. Gue nggak mau belain websitenya, sama sekali gue nggak mau belain websitenya. Maksud gue adalah gimana ya ngejelasinnya, tapi kayak ya website tersebut, game-game tersebut didesain untuk membuat lo ketagihan, untuk membuat lo jadi pengen terus. Kita udah tau lah rahasia bandar gitu, lo dibikin menang kecil-kecil dulu awal biar lo terus main, ya kan? Dan itulah judul nggak sih? Sebahaya itu judul nggak sih? Semengerikan itu judul nggak sih? Nih orang sampai ngabisin duit pernikahannya loh. Mau nikah, mau ditabung, mau bikin wedding, malah bikin rungkat. Maksud gua,
adalah, ya, again, ini di Amerika ya mungkin hal kayak ginian legal gitu ya. Di sini jelas nggak legal, makanya jangan kalian lakuin. Di negara legal aja dampaknya sekacau ini gitu loh. Terlihat jelas orang bisa sampai ketagihan itu, dan saking nggak beresnya otak ya sekarang mau nuntut tuh website. Apa nggak diketawain orang-orang dia ngelakuin itu? Maksudnya adalah, ya gimana ya ngejelasin kalian ya? Sudah logika bisnis, kalau lu bikin website kayak beginian pasti bikin lu buat ketagihan untuk dia jadi untung dan ngincer orang-orang kaya lu yang gampang ketagihan. Makanya bahaya banget ini. Bahaya banget kalau orang bilang udah cobain dikit aja. Iseng-iseng aja, duit parkir lah, apalah. Dan lihat akibatnya noh. Dari duit parkir jadi duit kawinan, sampai duit pensiun, terus pinjol. Masuk rumah sakit, pengen bundir, nuntut ke pengadilan. Apa nggak diketawain sama hakim? Karena kenapa? Karena itu adalah resiko yang sudah seharusnya lu pikirin, udah seharusnya lu tahu dan lu sadar gitu loh, bahwa hal kayak gini ya resiko terbesarnya adalah membuat lu ketagihan sampai kayak gini dan lu nggak punya kontrol lagi, dan websitenya semakin didesain atau apapun alat dan platformnya semakin didesain untuk membuat lu ketagihan dan losing your money. Kalian lah yang bikin channel ini masih terus bisa upload. Dukung channel ini dengan sesimpel menjadi membership. Dengan 10.000 kalian bisa join Sing sama Aristoteles. Kalian bisa dapetin badge yang beda dan emoji-emoji yang aneh pada saat chat kayak gini. Dan di akhir video nama kalian akan keluar kayak begini. Udah ratusan orang jadi member. Kalian kapan? Cara joinnya gimana? Tinggal klik tombol join atau gabung di bawah. Thank you semuanya. Now back to the video. Jadi kalau di Amerika tuh kenapa kayak ginian bisa legal? Ya nggak semuanya legal juga ya. Maksudnya ada yang ilegal juga. Tapi intinya adalah Amerika percaya bahwa individu-individunya itu berhak akan kebebasannya untuk menghancurkan diri. Ngerti gak sih lo, kayak kasarnya gitu ya. Gue nggak mau bilang ini sebagai pakem yang benerannya, tapi kayak ya karena itu diri lu, itu duit lu mau jadi jatuh miskin, bego, sengsara, suicidal, dan masuk rumah sakit dan tiba-tiba rungkat mampus, itu hak lu untuk lu gagal total gitu. Lu nggak wajib untuk selalu sukses dan terhindar dari adiksi, dan sudah pasti website tersebut didesain untuk menimbulkan adiksi. Mana ada website nggak bener kayak begini bilang jangan sampai rungkat ya bang ya, udahan ya bang ya, jangan banyak-banyak ya. Nggak mungkin, pasti dibilang langsung lagi dan lagi. Aneh banget aja kalau ada website kayak gitu. Nggak mungkin. Tentu sebagai penonton kita akan melihat ini sebagai desperate move gitu, atau bahkan lu pada akan berasumsi sebagai gerakan-gerakan tolol. Udah kalah rungkat, lu aduin ke pengadilan. Kalau ketagihan menang, lu aduin ke pengadilan nggak? Walaupun sama-sama bikin lu ketagihan. Nah, in the end, menurut gua sekali lagi memang beda di Indonesia dengan di Amerika. Dan lu jangan lakuin. Lihat contoh nyatanya, lihat sekitar lu, lihat banyak berita. Harga yang lu bayar bukan cuman kehilangan uang, tapi juga kehilangan kontrol. Lu jadi adiktif, lu jadi ketagihan, dan juga kehilangan sanity. Jadi kagak bisa mikir, lu jadi gak beres. Berhentilah berjudol, fokus kerja. Jangan perkaya bandar terus, perkayalah diri Anda. God of Gambler aja, Chow Yun Fat itu kalau habis judi, hasil judinya harus disumbangkan biar ilmunya bertahan. Terus tiba-tiba berharap gitu, iya berikanlah saya kemampuan God of Gambler, saya pasti akan gunakan seluruh kemampuan saya untuk judol, tapi nanti hasilnya dipakai buat charity gitu. Ngomong lu, yakin lu, asal lu ya. Kok gue lebih yakin lu langsung hari pertama untung itu duit langsung dibeliin sesuatu buat diri lu? Enggak, udah itu fiksi, udahlah, tobat lah, gak usah kayak gini-ginian lah. Ini jelas buruk dampaknya, merugikan lu sangat dan ilegal, jadi jangan dilakuin. Nuntut website judol itu bikin ketagihan dan rugi, itu kayak nuntut restoran jual makanan pedes bikin lu mules. Ya jangan dimakan kalau lu tahu gampang mules. Tapi ya mendingan makan makanan pedes lu daripada lu main judol-judol kayak begini. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Mungkin ada cerita juga denger-denger atau sekitaran kalian orang-orang yang jadi agak ureng otaknya gara-gara judol-judol begini. Please ya stop, jangan lakuin. Legal, ngerugiin lu. Mending jadi wibu, nonton anime, terus ngamuk pas One Piece dikatain. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video yang beberapa tahun lalu gue lagi-lagi memperingatkan bahaya judol dari contoh-contohnya, yaitu yang streamer rugi 100 juta setiap hari karena judi. Komentarnya datang dari Kizuhra. Kemenangan terbesar seorang penjudi adalah saat dia berhenti. Jadi kapan lu berhenti dan lu jadi pemenang? Sekian seputar Reto Episode kali ini. Sekali lagi ini tidak ada video untuk mengencourage kalian untuk ngelakuin judol, justru biar kalian berhenti. Ilegal di sini, jangan lakuin. Gue nunjukin seberapa kacau korbannya, seberapa banyak kerugian yang dia dapat. Kalau masih salah tangkap, ya aneh di lu sih. Oke, semua udah nontonin. Thank you buat para member. Bukti kalau kalian nonton sampai habis, sebutin di bawah nama-nama teman kalian yang udah judi. Nama panggilannya jangan nama full. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.